Baik, selamat datang seluruh siswa SNPMB berdasarkan tes SNBT. Kita akan coba masuk dalam topik yaitu tentang pembahasan kuantitatif 1. Mudah-mudahan kalian menyimak ini dengan baik. Salam sukses dan tim Genuine akan mengupas salah satunya di topik yang sudah kalian lewati di simulasi pertama. Kita akan masuk salah satu topik yang luar biasa, yaitu menjadi bagian dari 7 subtes dari topik SNPMB PT. Nah, kita saat ini akan membahas pengetahuan kuantitatif set 1. Silakan diperhatikan, dicatat, dan direpetisi ulang. Oke, jangan terlalu serius. Siapkan kopinya. Nah, senyum. Dan kita mulai dari soal nomor 71. Oke. Perkenalkan Kak Ken. Kak Ken akan membahas soal nomor 71. Nah, kalian sudah melakukan simulasi, bukan? Bagaimana membahas dan pendekatan apa yang digunakan untuk mengerjakan prototipe soal ini? Adik-adikku, pertama, topik ini adalah berkaitan dengan persentase. 1. Dan nilai 900.000 ini didapat ketika dia menjual beberapa barang yang nilainya 300.000, beberapa barang A tentu saja, dan beberapa barang B yang nilainya 400.000 per unit. Tetapi ada tambahan di sini, yaitu perbandingan benda A dan benda B itu 1:3. Artinya, kamu bisa tahu bahwa A itu banyaknya A dibandingkan banyaknya B itu 1:3. Biasanya gunakan variabel yang belum pernah dipakai di soal. Tambahin X. Karena namanya perbandingan 1:3 itu tidak benar-benar A-nya 1 dan tidak benar-benar B-nya 3. Bisa 2/6, bisa 10/30, bergantung variabel X-nya. Dimengerti? Pelan-pelan ya. Oke. Nah, sekarang komisinya berapa persen? 6%. 6% dari, nah, kamu hitung, dari apa, Kak? Dari jumlah barang A yang nilai harganya 300.000 ditambah 6% dari jumlah barang B yang nilai jualnya 400.000 ternyata menghasilkan komisi yang jumlahnya 900.000. Ngerti ya? Oke. Kalau sudah kayak gini kan enak nih. 0,5 kita coret, ini juga kita coret, dan ini kita coret. Nah, tetapi kamu sudah tahu bahwa A itu senilai dengan X tadi, sedangkan B senilai dengan 3X, sebagaimana yang sudah kita kupas di sini. Paham ya? Oke. Nah, berarti kita bisa simpulkan 6/100 X kali 3 ditambah 6/100 3X dikali 4, hasilnya 9. Ada 100 semua tuh di bawah. Kali 100 semua, berarti 6 kali 3, 18X, 100-nya hilang. Lalu 6 kali 3, 18. Lalu dikali 4, ya. Itu berarti 18 dikali 4, 72X. Lalu ininya adalah 900. 18 tambah 72 tentu saja mudah, 90X itu senilai 900. X-nya 900 dibagi 90, yaitu 10. Apa yang ditanya dan dicari dari soal ini? Yaitu berapa unit barang A. Barang A itu ternyata 1X, seperti perbandingan yang kita cari tadi. Berarti 1 dikali 10. Maka kesimpulannya 10 unit. Mudah ya? Sudah dimengerti. Berarti
Kalau pertanyaannya diubah berapa total barangnya, tentu saja kamu jumlahkan saja perbandingan 1x 3x tadi, yaitu 4x, maka jadi 40 unit. Tetapi karena hanya barang A yang dicari, maka nilainya hanya 10 unit ya. Ini kita simpan tentu saja. Nah, sekarang kita masuk soal 72 atau soal nomor 2 ya. Ini berkaitan dengan hubungan grafik dengan kurva. Tetapi grafik ini, ceritanya ya, ada garis H melalui 0,0. Nah, kamu pasti tahu dong, yang namanya garis itu biasanya garis lurus. Paham ya? Yang namanya garis biasanya garis lurus. Nah, garis lurus. Kita tulis ya. Oke. Garis lurus itu biasanya adik-adik simbolkan, bisa MX plus C, bisa AX plus B, suka-suka kamu ya. Jadi kami simbolkan MX plus C. Nah, itu garis lurus. Tetapi garis ini melalui 0,0. Oh, berarti ada nilai X0 dan nilai Y 0. Maka kita masukkan nih. Berarti Y-nya 0, X-nya 0, plus C. Didapat C-nya 0. Oh, berarti garis ini sendiri C-nya 0. Berarti dia sebenarnya cuma YM, MX. Dalam matematika yang pernah kalian pelajari, pola ini M itu disebut gradien. Pintar. Ya, ini namanya gradien. Oke, ceritanya teman-teman, garis tadi yang namanya garis YMX tadi, dia memotong kurva ini di 2 titik berbeda. Nah, ceritanya ya, dia ternyata memotong dengan temennya tuh. Siapa temennya? 2Y 3x kuadrat min 2x plus 1. Harus dipahami, memotong 2 titik berbeda betul. Diskriminannya lebih dari 0 kan? Masih ingat ya ada 2 titik. Tapi soal itu arahnya bukan ke sana. Bukan mencari pembuktian itu. Tetapi lebih ke arah jumlah nilai X-nya itu 10. Katanya ya, jumlah nilai X-nya itu 10. Kamu ingat materi kelas 10 dulu. Waktu kelas 10 SMA tentu saja. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Masih ingat ya? Jumlah akar-akarnya X1 ditambah X2 secara cepat sudah ada. Min B dibagi A. B itu depannya X, A itu depannya X kuadrat ya. X1 kali X2 itu C per A kalau dikali. Nah, ini sebagai bekal rumus kamu. Oke? Nah, berarti Pak, karena sifat dari memotong, nah ini ya, kamu harus paham. Sifat memotong, harus ngerti nih, apa tuh yang dimaksud memotong? Suatu garis dengan kurva, jika dia memotong di suatu titik tertentu, katakanlah itu kurvanya warna merah, lalu garisnya warna biru, nah, maka di titik potongnya, ini sifat ya, nah, di titik potongnya, di sini, di titik potongnya, itu memiliki apa? Nilai Y dan X yang sama. Y garis sama dengan Y kurva. X garis sama dengan X kurva. Begitu ya? Sama dengan di sini juga. Oh, berarti saya simpulkan nilai Y ini sama dong dengan nilai Y ini. Oh, kalau sama ya disubstitusi saja. Kita ganti. Kenapa Y yang diganti bukan X? Terlihat lebih mudah ya. Oke, berarti 2 buka kurung Y-nya diganti oleh MX, teman-teman ya. Sama dengan apa? 3x kuadrat min 2x plus 1. Pindahkan ke kanan semua, 0 sama dengan 3x kuadrat min 2x min 2mx plus 1. Identifikasi ya. Ingat ya, ini 2mx-nya pindah ke kanan. Ini adalah nilai A dan ini adalah nilai C. Kalau dilihat dari perspektif bentuk AX kuadrat plus BX plus C. Berarti ini A-nya 3 loh Pak. C-nya tuh 1 Kak.
B-nya mana? Apakah min 2? Salah, B-nya itu depan X. Berarti ada 2, ada min 2 dan min 2M. Berarti B-nya min 2 dan min 2M. Paham sampai sini? Oke. Lalu soal itu bilang, jumlahnya 10 loh. Oh, berarti X1 ditambah X2-nya nilainya 10. X1 tambah X2 rumusnya min B per A harus 10. Ya. Berarti min B. B tadi, mana B? Bukan B tadi, ya. B tadi itu ini. Dikali min karena min B. Oh, berarti jadi positif semua. 2 ditambah 2M dibagi A-nya 3, 10. Wah, ini nggak apa-apa nulisnya sampai kemana-mana. Pindah ke atas. Set. Ya. Jadi, 2 ditambah 2M. Nah, lihatin. 3-nya kali 10 ya. Pindah ke ruas kanan tapi dalam bentuk perkalian. Ya. Berarti 30. Berarti 2M-nya 28, M-nya 14. M itu apa? M itu ternyata gradien garis H itu. Jadi jawabannya 14. Cukup mudah untuk kalian pahami. Kita masuk soal berikutnya, yaitu 73 tentu saja. Kita cek, ini soal keren, cukup baru di 2022 kemarin keluar ya, ini soal ORI, teman-teman. Ini berkaitan dengan jenis skolastik yang bertanya tentang apa? Tentang syarat kecukupan untuk menemukan perintah yang ditanyakan. Lalu perintahnya apa? Teman-teman yang baik, perintahnya itu hanya nanya, apakah kedua garis berpotongan di kuadran kedua? Ingat, teman-teman, pertanyaan apakah itu hanya butuh dijawab iya. Berarti jawaban ya itu juga boleh jawab iya. Atau dijawab tidak. Jadi jawaban tidak juga menjadi bagian dari jawaban apakah. Jawabannya tidak. Yang tidak boleh adalah ketika kamu menjawab iya dan tidak sekaligus. Nah, ini yang masalah. Nah, tidak sekaligus berarti tidak dipilih. Nah, tidak dipilih. Nah, sama kan, kita tidak bisa mengambil keputusan dari orang yang peragu. Mau ikut nggak? Ikut. Enggak ding. Ikut. Nah, itu berarti tidak bisa diambil keputusan jika mengandung dua jawaban, ya dan tidak. Artinya, sekali lagi, kami ingatkan, Kak Ken ingetin, ternyata pertanyaan prototip apakah itu hanya butuh jawaban yes, itu juga dipilih, atau kamu menjawab no, juga dipilih. Lalu soal ini bertanya tentang apa? Ini teman-teman agak panjang, tetapi relatif mudah dipahami. Kenapa? Karena berkisar tentang kuadran. Lihat pojok kanan atas. Nah, kalau kita lihat, apakah berpotongan di kuadran 2? Perlu diketahui kuadran 1 itu kiri atas, ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, kita cek, kalau suatu dua buah garis memotongnya di kuadran 2, katakanlah di situ garisnya, maka pasti garis itu memiliki koordinat. Nah, ini namanya koordinat, nilai X sama Y, absis dan ordinat, nilai X-nya pasti negatif, nah, begitu, dan Y-nya pasti positif. Paham ya? Jadi kamu nanti bisa tafsirkan sendiri apa syaratnya supaya berpotongan di kuadran yang lain. Misalnya 4, 4 itu apa X-nya mesti positif dan Y-nya mesti negatif. Oke, berarti di kuadran 2, kuadran 2, hasil penyelesaian titik potongnya, begitu ya, memiliki ciri mesti apa? Mesti X-nya kurang dari 0 dan Y-nya lebih dari H. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini basis pengetahuannya. Nah, kita cek, ternyata dua garis itu siapa saja ada MX plus C.
Tetapi katanya garis L1 juga memotong di 1,0, artinya X-nya 1, Y-nya 0. Jadi di sini kita cari hubungan X sama hubungan Y tentu saja, kan? Berarti kita anggap Y-nya 0, X-nya 1, berarti M tambah C. Oh, berarti hubungannya apa? Hubungannya C itu min M. Nah, begitu. Loh, kalau hubungannya C itu min M, boleh dong data kecukupannya kita simpelkan dalam M semua. Nah, jadi tafsiran data kecukupannya kita bikin C itu min M kurang dari 1. Nah, jadi enak nanti jawabannya dalam variabel M semua. Kita kali negatif 1 supaya gampang. M lebih dari min 1. Jadi nanti statementnya 1 M lebih dari 2, 2 M lebih dari min 1. Apakah data ini cukup untuk menjawab hasil eliminasi L1 dan L2? Oke, kita mulai masuk ya. Secara prinsip kamu sudah menemukan apa Pak yang kita temukan. Garis L1 itu ternyata sudah beres. Y MX plus C. C-nya diganti min M, berarti MX min M. Sedangkan garis L2 juga sudah kamu temukan di soal. Y sama dengan 2X plus 1. Nah, masalahnya adalah kalian harus memperlakukan dua garis ini berpotongan. Nah, saling berpotongan. Gimana, Pak? Eliminasi. Yuk, kita lakukan eliminasi. Taruh di bawah. Kita lakukan eliminasi. Ternyata kita dapati kita kurangi saja ya mx min n yang ininya y 2x plus 1 kita kurangi 0 ini m dikurangi 2 variabelnya sama-sama x lalu ini min m min 1. Pak, ingat kita pengen nyari x loh. Oh, berarti pindahlah m-nya. Kita pengen nyari x-nya. Berarti x-nya adalah M tambah 1 dibagi M min 2. Ngerti ya, pindah-pindah ruasnya ya. Kalau pengali, pindah kecil jadi kembali. Nah, Pak, katanya tadi Bapak bilang X-nya mesti kurang dari 0. Siapa X-nya, Pak? M tambah 1 divided M min 2 mesti kurang dari 0. Bukan mesti kurang ajar ya. Oh, berarti secara garis bilangan, waktu kamu kelas 10 belajar pertidaksamaannya, basic-basicnya, kamu bisa tahu ini min 1 sama 2. Diujilah 4, misalnya ya, ini positif, ini negatif, ini positif. Berarti area. Nah, ingat ya, min itu area menjawab yes. Nah, dan area yang plus tadi menjawab no. Nah, itu menjawab no. Artinya apa? Tidak di kuadran kedua. Ini no, ini no. Sebetulnya soal ini secara kebetulan sudah terjawab ya, bahwa ketika M-nya di atas 2, statement 1, itu ternyata jawabannya tidak. Tetapi kalau di atas min 1, ada jawaban ya dan ada jawaban tidak. Nah, itu salah. Berarti 1 saja cukup. Tetapi butuh penguat. Apa penguatnya? Y harus lebih dari 0. Ya, kita kupas ya di sini. Y lebih dari 0-nya itu mesti diketahui dulu tentu saja. Y itu apa Pak? Tadi sudah ada. Y itu 2X plus 1 mesti lebih dari 0. Nah, sekarang 2X plus 1, X-nya kan tadi itu yaitu M tambah 1 per M min 2. Berarti 2 dikali M tambah 1 per M min 2 gitu ya. Plus 1 lebih dari 0. Nah, kita pas ya, tuntas habis. Berarti ini jawabannya 2M ya, plus 2 min M min 2 ditambah M min 2 per M min 2 mesti lebih dari 0. Nah, ternyata jawabannya 3M per M-2 lebih dari 0. Dibikin garis bilangannya tentu saja dapatlah 2 dan 0. Lalu di sini ada 4, biasa ya ini positif, ini negatif, ini positif. Nah, kita bisa menyimpulkan dia jawaban yes-nya itu di sini. Nah, jawaban yes-nya itu. Nah, kalau dua garis ini kita kumpulkan,
Nah, ini ya, kita kumpulkan nih dua garis ini. Karena kalau Y itu kan yes-nya yang positif. Kita kumpulkan ada -1, ada 2, yang salah, tulisnya ada -1, ada 0, ada 2. Kita cek. Yes itu di bawah 0 dan di atas 2. Itu yes. Tuh. Nah, menurut yang satunya lagi, yes itu antara -1 sampai 2. Ah, jadi inilah yes gabungannya. Mudah-mudahan dipahami ya. Ini yes. Yes di kuadran 2. Berarti area yang kuning ini, area no. Nah, jadi no itu juga boleh kalau mau jawab no. No, no. Nah, sekarang begini. Statement 1, kamu lihat. M di atas 2. Di atas 2 itu kan jawabannya no. Berarti benar. Apakah kedua garis itu berpotensi kuadran 2? Tidak. Nah, jawaban tidak itu boleh. Jadi bukan tidak boleh, ingat. Tapi terjawab tidak. Tetapi begitu statement 2 nongol, yaitu M lebih dari -1, kita cek dan kalian tarik. Lebih dari -1 ini, lalu kita tarik ke kanan, maka dia mengandung 2 jawaban. Si yes, area yes, dan dia ada unsur area no. Ah, inilah yang tidak boleh dipilih. Dari sini bisa kita simpulkan, pernyataan satu saja cukup untuk menjawab soal nomor 73. Kita masuk soal nomor 74, yaitu tipe tentang membandingkan. Nah, jadi ini udah tipe investor, suka banding-bandingkan dua hal ya. Pertama, biasanya dibandingkanlah P dan Q. Dua perbandingan tentu saja jawabannya tidak lebih dari 4, karena bisa lebih dari, bisa kurang, bisa sama, atau tidak bisa ditentukan. Dan tidak ada kemungkinan E atau kemungkinan kelima dalam membandingkan dua hal. Dalam hal ini adalah P dan Q. Sudah jelas, P-nya, sebagaimana sudah kita bahas tadi, adalah X1 kali X2. X1 kali X2 kebetulan sekali pertanyaannya ada di sini, yaitu X kuadrat min 7X plus 10. Dan kamu sudah tahu X1 kali X2 itu C dibagi A. Di soal ini A-nya adalah 1, B-nya adalah -7, dan C-nya adalah 10. Maka ini bisa kita simpulkan 10 dibagi 1 atau 10. Itulah nilai P. Lalu kamu bandingkan dengan nilai Q. Bagaimana cara mencari nilai Q? Tentu saja karena pertanyaannya Y1, Y2, tetapi tidak ada kurva dalam bentuk Y, maka kamu harus cari tahu nilai X ini. Dari mana cari tahu nilai X-nya? Dari persamaan yang ada X-nya tentu saja. Nah, yaitu kita faktorkan. Kita dapati X min 2 dikali X min 5. Nah, karena kan nanti berapa yang 17 min 7 dikali hasilnya 10. Sebagaimana ilmu pemfaktoran. Berarti ini X-nya 2, X-nya 5. Bisa dipahami? Oke. Pada saat penggunaan X2, ketika dimasukkan kedua X plus 3Y sama dengan 14, kamu akan menemukan ini 4Y ditambah 3Y sama dengan 14. Berarti 7Y sama dengan 14 dan Y-nya adalah 2. Lalu bagaimana pada saat X-nya 5? Maka kamu ganti persamaan ini dengan X-nya 5. Berarti 10Y plus 3Y sama dengan 14. Kamu dapati 13Y adalah 14 dan Y-nya adalah 14 per 13 atau 1 koma. Anggap saja kita tulis ini Y1 dan ini Y2. Berarti 2 dikali 14 per 13 atau 28 per 13. Kamu bandingkan lebih besar mana? 10 dengan 28 per 13. Tentu saja nilai P lebih tinggi ya. Karena ini nilainya Q itu masih 2, maka kita pilih jawabannya adalah A. Oke. Kita masuk pada pertanyaan nomor 75 tentang basis statistik ya. Kita sama-sama tahu rata-rata itu jumlah seluruh data dijumlahkan dibagi banyaknya data. Setelah Anda memahami soal ini dan Anda sudah membacanya, ada seseorang menginput data dan melakukan kesalahan, dan dia menulisnya terbalik. Oke, kita bahas apa itu yang dimaksud dengan menulis terbalik.
Sebetulnya dalam matematika terbalik itu 2 itu jadi setengah. Tetapi faktanya dalam penginputan data, kalau yang dimaksud nulis terbalik itu AB, tertulis terbaliknya menjadi BA. Contoh, kamu menulis data 47, maka terbaliknya menjadi 74. Lalu, kalau andaikan dua bilangan tadi dipisah, sebetulnya kalau kamu memisahkan 47, nggak mungkin 4 tambah 7, karena nanti jadi 11. Tetapi 4 itu adalah puluhan, 4 kali 10, dan 7 itu satuan, maka ditambah 7. Sehingga kalau ada AB, kamu pecah dalam suatu bilangan yang menghasilkan pemisahan, ini adalah 10A plus B. Mengerti? Bagaimana kalau ABC? Ya sama. A itu ratusan. 100A, B itu puluhan. 10B, dan C itu satuan. C sendiri, satuan jumlah. Ya. Oke, kita cek. Nah, itu bekal untuk penulisannya. Kenapa memilih 2 digit? Karena dari kemungkinan jawaban ini memang semuanya dua digit. Nah, katanya setelah dikoreksi, ternyata nilai rata-ratanya naik 1,6. Berarti waktu rata-rata yang lama itu belum dikoreksi. Berarti terinput data yang salah. Jadi kita analogikan dulu, bikin kesepakatan. AB itu data yang benar. Nah, kita bikin dulu. BA itu data yang salah. Berarti saya simpulkan, salah satu data BA yang salah ditambah, lihat datanya ada 45. 44 dari rata-rata data yang lain, saya sebut X, lalu dibagi 45, itulah R. Begitu ya. Lalu ketika dibenerin, R-nya itu naik 1,6 poin. Ketika apa? Ketika kamu menulis BA dengan AB. Nah, karena sudah dibetulkan. Sementara data yang lain tetap sama. Lalu dibagi 45 juga. Persamaan yang kiri kita dapati 45R BA. Nah, tadi udah tahu kan? Nulisnya 10B plus A. Ditambah 44X. Sedangkan yang sebelah kanan, sama ya, pindah ke atas kiri, dikalikan semua. 45R ditambah 45 kali 1,6, 72. Oke. Lalu AB ditulis seperti apa? 10A plus B ditambah 44X. Begitu ya? Nah, lalu kita eliminasikan nih antara kiri dan kanan. Kebetulan kiri sepertinya lebih mudah dipindahkan ke sini. Nah, kita tulis 45R adalah 10B plus A plus 44 nilai X yang lain. Kamu kurangi, 72 adalah 10A dikurangi A itu 9A, B dikurangi 10B itu min 9B. Jadi hilang ya. Oke, kita bagi 9 semua. Dapat apa? 8 adalah A min B. Teman-teman yang baik ya, seruput kopinya, ternyata maka nilai yang salah sebenarnya, loh, berarti yang dicari adalah AB. AB. Loh, kamu sudah ada pilihan-pilihannya. Ini adalah seluruh nilai A di ABCD-nya. Dan ini adalah seluruh nilai B. Lalu mana yang ketika dikurangi hasilnya 8? Nah, ini kan kalau dikurangi 9 min 3 hasilnya 6. Yang ini 9 min 1, 8. Oh, berarti B. Kalau ini 7 min 2, 5. Ah, berarti sudah ya. Kita temukan jawabannya adalah Buan Doeng. Kita akhirnya masuk pada soal nomor 76. Ini perihal banyak cara dalam teori probabilitas. Ya.
teori banyak cara. Di dalam buku kita diajarkan banyak cara itu menggunakan pola hasil perkalian, ya. Hasil perkalian. Jadi, kalau kamu punya cara memakai baju, misalnya punya baju 5, punya celananya 2, berapa cara memasangkan kostum itu, maka jatuhnya dikali, yaitu 5 kali 2, yaitu 10. Kita misalkan, di sini ada kota P, sebagaimana di soal ya, menuju kota Q. Dan P menuju kota Q itu ada 2 rute menurut soal. Lalu 4 rute dari P ke R. Nah, lanjut tuh. Ternyata dari P ke R, di sini misalnya R-nya, ada 4 rute. Lalu 2 rute dari kota Q ke R. Nah, ternyata Q ke R juga ada 2 jalan, ya. Dari kota Q dan R masing-masing 3 jalan ke kota S. Oh, ada kota baru lagi yang ditempuh melalui QR, yaitu S. Dan ternyata di sana masing-masing 3 rute atau 3 jalan. Teman-teman yang baik, pertanyaannya adalah, maka banyak cara yang bisa Bu Iis tempuh melalui dari kota P menuju S, lihat ini P, ini S, tetapi kota Q dan R harus dilewati. Ini harus dilewati, yang hijau ini. Nah, mudah-mudahan kamu mengerti penjelasan singkat ini. Harus dilewati. Berarti untuk sampai S, maka kemungkinan pertama adalah dia melalui P, menuju Q, menuju R, lalu menuju S. Nah, rutenya kalau kita gambarkan, PI, QR, RS. Itu kemungkinan pertama. PI itu 2, QR itu 2, RS itu 3. Banyak cara hukum kali, berarti 2 kali 2 kali 3 adalah 12. Kemungkinan kedua adalah ketika P melalui R, lalu melalui V, lalu melalui S. Dan tidak ada kemungkinan ketiga setelah itu, ya. Berarti P, lalu R, lalu Q, lalu S. 4, 2, 3. Yaitu 8 kali 3, 24. Total kemungkinan cara untuk sampai di S adalah 36. Mudah bukan? Kita masuk soal nomor 77. Nah, kamu lihat soal ini bercerita tentang probabilitas banyak cara pilihan. Jadi, di soal ini kamu bisa tahu bahwa dalam sebuah kantong terdapat 5 kelereng merah, lalu 4 kelereng biru, lalu diambil 3 kelereng. Ini prototipenya adalah prototipe perbandingan antara P dan Q. Ingat, dalam ilmu memilih secara acak, maka tidak dibedakan antara op dianggap sama dengan KO. Pola ini ketika kopi, gula, air dianggap sama dengan air, gula, kopi, maka menggunakan kaidah kombinasi. Biasanya kombinasi, kita kasih tahu nih, cara cepat kombinasi, basisnya begini teman-teman. Andaikan C310, tulis 10 yang di atas, kali adiknya lagi, per 3, 2, 1. Sebanyak 3 langkah ke kanan, sesuai basis ini. Oke, memilih 4 dari 10. Berarti 4 kali ke kanan. 10, 9, 8, 7, sampai 7 saja. Per 4, 3, 2, 1.
Nah, kasus soal ini tentu saja bukan itu, karena ini contoh saja. Kita lihat, diambil 2 merah, 1 biru. Berarti seolah-olah dia mau ngomong 2 merah dan dalam teori peluang, dan itu artinya dikali. Ya. 2 merah, ada berapa yang merah? Ada 5, Pak. Ada berapa yang biru? Ada 4. Berarti kombinasi 2 dari 5 kali kombinasi 1 dari 4. Masih ingat tadi? Kombinasi itu kali ke kanan sebanyak langkah yang di bawah, lalu ini 2 kali 1 kali 4. Maka jawabannya adalah 40. Itu statement P. Statement Q bilang 1 merah 2 biru, 1 M dan 2 biru. Nah, 1 merah 2 biru. Kombinasi 1 dari 5, kombinasi 2 dari 4. 5 saja karena cuma 1 langkah per 1, 4, 3 karena 2 langkah sesuai yang di bawahnya. Kamu coret, ketemulah jawabannya 30. Membandingkan 40 dan 30, tentu saja P lebih besar. Maka kuantitas P lebih besar daripada kuantitas Q. Itulah jawaban yang mungkin. Oke. Sampai ketemu di pembahasan TPS 1 part 2.